Wafatnya raja kedua kerajaan Demak Bintoro, Pati Unus pada tahun 1521 diikuti konflik, perebutan kekuasaan, dendam dan pembunuhan mewarnai kerajaan ini hingga akhirnya runtuh. Konflik demi konflik ini berlanjut dan akhirnya melahirkan kerajaan Pajang sebagai penerus kerajaan Demak. Inilah masa Joko Tingkir alias Mas Karebet menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Demak Bintoro diperkirakan muncul pada tahun 1478, didirikan oleh Raden Patah, keturunan raja terakhir Majapahit Brawijaya V. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan digantikan putranya Pati Unus. Pati Unus merupakan sosok yang anti penjajah dan gagah berani. Menurut catatan Tom Pires dalam Suma Oriental, pada tahun 1613 ia sudah memimpin pasukan menyerang Portugis di Malaka. Saat itu usianya baru 25 tahun. Begitu menjadi raja, Pati Unus kembali melanjutkan misinya mengusir orang Eropa. Kehadiran Portugis yang menguasai Malaka sejak 1511 telah mengganggu perdagangan Demak, terutama perdagangan beras. Pada tahun 1521, Pati Unus kembali melakukan ekspedisi dan memimpin pasukan menyerang Portugis di Malaka. Namun, ia gugur dalam peperangan itu. Pati Unus belum sempat memiliki keturunan, sehingga tidak ada putra mahkota. Kematiannya pun diikuti pergolakan perebutan tahta di kerajaan Demak antara dua keturunan Raden Patah atau saudara Pati Unus, yakni Sultan Trenggono alias Paterodin dan Pangeran Surowiyoto alias Pangeran Sekar. Pangeran Surowiyoto memang lebih tua, tapi dia anak dari Putri Jipang, istri ketiga Raden Patah. Sedangkan Sultan Trenggono merupakan anak Raden Patah dari istri pertama, Putri Sunan Ampel. Karena mendukung ayahnya untuk menjadi Raja Demak, putra Sultan Trenggono, yakni Pangeran Mukmin alias Sunan Prawoto, mengirim pembantunya Ki Suroyoto untuk membunuh Pangeran Surowiyoto. Pembunuhan terjadi di dekat jembatan saat Pangeran Surowiyoto pulang dari sholat Jumat. Sebab itu ia juga disebut Pangeran Sekar Sedo Lepen. Menurut tradisi tutur Demak, Pangeran Surowiyoto terbunuh di dekat Kali Tuntang. Sedangkan menurut tradisi tutur Blora, pembunuhan terjadi di dekat Kali Gelis. Pangeran Surowiyoto memiliki dua putra, yakni Aryo Penangsang dan Aryo Mataram. Aryo Penangsang memiliki karakter kuat dan tahu sejarah pahit ayahnya yang dibunuh Sunan Prawoto. Aryo Penangsang diangkat menjadi Adipati Jipang semasa pemerintahan Sultan Trenggono. Dalam tulisan berjudul Peregrinasau atau Ziarah karya Fernão Mendes Pinto, Sultan Trenggono diceritakan wafat pada ekspedisi penaklukan Blambangan, Pajarakan, dan Pasuruan pada tahun 1546. Kematian Sultan Trenggono ini melahirkan konflik baru yang legendaris. Kekuasaan kerajaan Demak kemudian dipegang putranya Sunan Prawoto sebagai raja keempat. Namun pada tahun 1549, Aryo Penangsang merasa bahwa dialah yang seharusnya menjadi Raja Demak. Bagi lawan-lawan politiknya, Aryo Penangsang dituduh membunuh Sunan Prawoto lewat orang suruhan bernama Rungkut. Lalu di tubuh Sunan Prawoto masih tertancap keris Kiai Betok milik Sunan Kudus. Sebagai catatan, Aryo Penangsang adalah murid kesayangan Sunan Kudus. Karena itu, adik Sunan Prawoto, yakni Ratu Kalinyamat,
bersama suaminya Pangeran Kalinyamat atau Pangeran Hadiri, lalu menemui Sunan Kudus untuk menuntut keadilan. Sunan Kudus menjawab, semasa muda Sunan Prawoto pernah membunuh Pangeran Surowiyoto alias ayah Aryo Penangsang. Jadi wajar kalau ia sekarang mendapat balasan setimpal. Ratu Kalinyamat kecewa dengan jawaban itu, kemudian pulang. Di tengah perjalanan, ternyata mereka diserbu pasukan Aryo Penangsang. Suami Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadiri, gugur. Ini membuat Ratu Kalinyamat terpukul berat. Kedua orang yang ia kasihi mati oleh aksi Aryo Penangsang, yakni kakaknya Sunan Prawoto dan suaminya Pangeran Hadiri. Itu yang membuat ia kemudian memutuskan bertapa telanjang di Gunung Donorojo. Ia bersumpah tak akan mengakhiri tapanya sebelum Aryo Penangsang mati. Ratu Kalinyamat kemudian bekerja sama dengan adik iparnya, yakni Joko Tingkir alias Mas Karebet yang memimpin Kadipaten Pajang untuk mengakhiri Aryo Penangsang. Joko Tingkir menikahi putri keempat Sultan Trenggono atau adik Ratu Kalinyamat dan Sunan Prawoto. Ratu Kalinyamat yang juga kakak ipar Joko Tingkir itu berjanji, jika berhasil menumpas Aryo Penangsang, maka kerajaan Demak akan diberikan kepadanya. Joko Tingkir menyanggupinya, kemudian mengirim Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, Danang Sutowijoyo dan Juru Martani untuk mengakhiri Aryo Penangsang. Singkat cerita, misi mereka akhirnya sukses membunuh Aryo Penangsang. Setelah kematian Aryo Penangsang, Ratu Kalinyamat memenuhi janjinya. Ia memberikan kekuasaan Demak kepada Joko Tingkir. Pemerintahan pun dipindah dari Demak ke Pajang. Joko Tingkir yang tadinya hanya Adipati Pajang, sejak itu menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sedangkan Ratu Kalinyamat tetap memimpin wilayah Jepara sebagai wilayah merdeka. Joko Tingkir sendiri adalah putra Kebu Kenongo, penguasa terakhir Pengging. Ia lahir saat ayahnya mengadakan pertunjukan wayang beber, mengundang 3 sahabatnya, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang. Bertepatan dengan kelahirannya, ada angin besar yang menerpa kain wayang beber hingga menimbulkan suara kerebet. Maka Ki Ageng Tingkir memberi nama putra Ki Ageng Pengging itu Mas Karebet. Mas Karebet kemudian diasuh oleh Ki Ageng Tingkir setelah Kebu Kenongo dieksekusi oleh kerajaan Demak di masa pemerintahan Raden Patah. Karena besar di Tingkir, Mas Karebet pun dijuluki Joko Tingkir. Joko Tingkir pintar, sakti, dan tangkas hingga menarik perhatian Sultan Trenggono. Joko Tingkir kemudian diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wirotamtomo. Sempat mengalami disersi, Joko Tingkir kembali diangkat sebagai Lurah Wirotamtomo oleh Sultan Trenggono karena mampu mengatasi kekacauan di Demak akibat amuan kerbau. Karirnya makin meningkat dan kemudian menikah dengan putri Sultan Trenggono, yakni Ratu Mas Cempoko. Kemudian Joko Tingkir dijadikan adipati dan memimpin Kadipaten Pajang dengan nama Hadiwijaya. Puncak karir Joko Tingkir terjadi setelah berhasil menumpas Aryo Penangsang lalu menjadi raja. Kapan Aryo Penangsang tutup usia dan Joko Tingkir menjadi raja Pajang, ada banyak perbedaan. Tentang tahun kematian Aryo Penangsang, Karyono Sindu Negoro menyebut tahun 1558. Amen Budiman mengatakan tahun 1556, sedangkan sumber lain mengatakan Aryo Penangsang gugur pada tahun 1554. Yang pasti, setelah kematian Aryo Penangsang itu, Joko Tingkir menjadi Raja Pajang, pengganti kekuasaan kerajaan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia tutup usia pada tahun 1587, setahun setelah putra angkatnya Danang Sutowijoyo memproklamasikan kerajaan Mataram
dan bergelar Panembahan Senopati. Setelah kematian Sultan Hadiwijaya, berangsur-angsur pengaruh Pajang menurun dan digantikan Mataram. Bahkan akhirnya kerajaan Pajang pun musnah.